Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Masih semangat untuk hari ini? Masih ya. Baik, yang terhormat Ibu Ani selaku Kepala SMA Negeri 14 Semarang dan juga mentor kami, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru orientasi P3K Angkatan 6367 tahun 2024. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Deska Kurniawati. Saya guru seni budaya di SMA Negeri 8 Semarang. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi yang sudah saya susun. Yang pertama ada maksud dan tujuan. Tentunya ketika kita melakukan sesuatu, tentunya harus ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, maksud dari kegiatan orientasi ini sendiri yaitu untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan etika yang berlaku di instansi pemerintah. Kemudian tujuannya apa sih kira-kira? Tujuan di sini yaitu peserta diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai serta etika dalam lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat menerapkan core value ASN berakhlak. Kira-kira Bapak Ibu masih ingat dengan berakhlak? Masih ya, yaitu berakhlak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, tentunya dari core value ASN berakhlak ini bisa diinterpretasikan dalam kehidupan profesional dan personal kita sehari-hari. Selanjutnya, nilai dan etika organisasi perangkat daerah atau OPD SMA Negeri 8 Semarang. Tentunya di setiap sekolah itu memiliki visi dan misinya Bapak Ibu ya. Kalau di SMA Negeri 8 Semarang sendiri itu visinya yaitu terwujudnya sekolah ramah anak untuk membentuk profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, misi dari SMA Negeri 8 Semarang sendiri yang pertama mewujudkan sekolah yang ramah anak. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, mewujudkan manusia berwawasan lingkungan. Nah, di dalam SMA Negeri 8 Semarang tentunya ada struktur organisasi. Yang pertama ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, di mana kepala sekolah itu punya wewenang untuk mengelola kebijakan di sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Nah, di sini ada 4 bidang, ada kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Kemudian ada koordinator dan staf. Di dalamnya ada koordinator pengembang mutu, guru mata pelajaran, staf tata usaha, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, satpam, dan staf kebersihan. Nah, langsung saja saya akan membahas tentang rencana hasil kerja P3K. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran. Jadi pelaksana pembelajaran di sini mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, yaitu menyusun rencana pembelajaran dan menyampaikan materi sesuai kurikulum serta mengevaluasi hasil belajar siswa melalui ujian atau tugas. Yang kita tahu kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka. Kemudian karena saya guru seni budaya, tentunya dalam penugasan itu ada 2, pengetahuan dan keterampilan. Walaupun mungkin sekarang laporan belajarnya itu hanya 1 nilai saja ya Bapak Ibu ya. Tapi karena di seni budaya itu lebih ke kinestetik, jadi ada keterampilan juga. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini peningkatan manajemen kelas itu berfokus pada penerapan disiplin positif sesuai dengan pilihan kombel saya di PMM, yaitu tentang disiplin positif. Kira-kira di disiplin positif ini yaitu melakukan refleksi dinamika kelas, untuk menerapkan kesepakatan kelas, melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas, dan memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Jadi berikut ini ada bukti dukungnya. Jadi kita kan mengacu dengan KOSP ya Bapak Ibu. Di situ ada modul ajar. Karena saya itu mengajarnya 3 tingkat, kelas 10, 11, dan 12, karena 30 jam. Jadi saya membuat perangkat pembelajarannya itu ada 3 dokumen. Kemudian untuk yang disiplin positif tentunya modul ajar di sini itu saya tandain sebenarnya itu warna merah ya Bapak Ibu. Itu adalah penerapan disiplin positif pada pembelajaran saya. Next.
Pengembangan kompetensi. Nah, di sini sebagai guru yaitu mampu berpartisipasi dalam pelatihan seminar, kemudian praktik baik melalui Kombel dan PMM. Selanjutnya tugas tambahan. Nah, tugas tambahan saya mungkin berbeda, tidak menjadi wali kelas. Saya di sini sebagai pembina ekstrakurikuler paduan suara. Di mana saya di sini yaitu merancang dan menyusun program kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan minat siswa, serta mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Berikut bukti dukungnya. Next. Iya, di sini ya, di sertifikat PMM dan Kombel ini hanya beberapa saja yang saya cantumkan di situ. Ada PMM disiplin positif yang sudah mendapat sertifikat, kemudian ada webinar, kemudian laporan pembina, tentunya di situ ada laporan kerja, kemudian program, dan juga ada SK-nya. Nah, kemudian ada tabel RHK, jadi di sini rencana hasil kerja tahunan. Nah, ini ada tabel dari saya, RHK saya, jadi 1 tahun. Yang pertama yaitu rencana hasil kerja, terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian asesmen yang mengacu pada KOSP yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di situ target saya ada 3 dokumen karena saya 3 tingkat. Kemudian kegiatannya menyusun rencana pembelajaran, menyampaikan materi sesuai kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa melalui ujian maupun tugas. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama yang saya ambil yaitu tentang berorientasi pelayanan. Tentunya dalam sekolah kita harus memberikan pelayanan prima terhadap peserta didik, yaitu menyampaikan materi secara objektif dan adil. Kemudian kompeten, mengajar dengan metode yang terstruktur dan efektif. Meningkatkan kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan, yaitu sebagai pembina ekstrakurikuler. Di sini sebagai laporan pembina ekstrakurikuler paduan suara dengan nilai akhlaknya. Tentang kompeten, membimbing peserta didik dalam meningkatkan minat dan bakat, karena hubungannya ini tentang ekstrakurikuler, pengembangan diri siswa. Kemudian harmonis, mendorong peserta didik untuk terbuka dalam komunikasi. Selanjutnya untuk penutup, bisa saya simpulkan bahwa kegiatan orientasi P3K yang telah kita laksanakan dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian manfaatnya, melalui orientasi dapat memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengenal lebih dalam mengenai budaya organisasi, itu peserta untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, serta mempersiapkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan yang baik dan sesuai harapan. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanya atau untuk menambahi? Jadi dari RHK yang sudah disampaikan, terus terang saya belum punya pengalaman terkait dengan RHK yang tadi apa ya? Kebetulan saya sebagai pembina ekstrakurikuler di sini selalu membuat rancangan program di ekstrakurikuler sendiri. Yang pertama tentunya saya menyiapkan tujuannya dulu. Tujuan program yang saya jalankan ini apakah sesuai dengan ekstrakurikuler yang saya bina. Tujuan di sini pastinya pertama untuk meningkatkan minat bakat siswa. Yang kedua, harus menerapkan namanya sosial emosional. Kenapa? Karena kita menghadapi anak SMA yang mungkin sekarang itu zamannya Gen Z ya, punya rasa labil. Terkadang dia semangat, tiba-tiba nanti di tengah-tengah dia tidak bersemangat. Makanya kita sebagai guru dan saya sebagai pembina di sini harus mampu menerapkan sosial emosional pada mereka. Melakukan pendekatan dulu. Sebelum melakukan program semuanya itu harus melakukan pendekatan dulu pada mereka. Memberikan dukungan positif, motivasi. Kemudian saya menyusun program bersama anak-anak. Jadi bukan hanya saya sendiri Bapak Ibu, tapi saya melibatkan anak-anak didik saya di ekstrakurikuler ini untuk membuat program yang akan dilakukan selama 1 tahun. Berkolaborasi dengan anak-anak agar tahu mereka itu kebutuhan belajarnya apa sih, keinginannya untuk membangun ekstra ini lebih maju itu seperti apa, sehingga mereka punya rasa tanggung jawab, punya rasa komitmen terhadap sesuatu yang dipilih, karena ekstrakurikuler kan bukan sesuatu yang wajib ya, tapi pilihan dari hati mereka sendiri. Kalau kita melibatkan peserta didik dalam membuat program, tentunya pasti program itu akan berjalan dengan baik. Ya,
Nah, salah satunya itu ada tujuan tadi ya, kemudian membuat program, kemudian membuat penjadwalan. Biasanya kalau ekstrakurikuler di SMA Negeri 8 Semarang itu biasanya 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan. Tapi walaupun ibaratnya latihan terus, tapi kita tetap ada namanya refleksi dan evaluasi gitu. Jadi ada refleksi dan evaluasi sehingga ada apa ya? Ada pengembangan berkelanjutan untuk peserta didik itu sendiri. Itu sih Pak isinya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Terima kasih. Ada yang lain? Siapa ini? Oke, Bu Agustin. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Bu Agustina Iya. dari SMA Negeri 7 Semarang. Terkait dengan tadi sudah dijelaskan apa sebagai pembina SPA ya tadi ini saya mau menanyakan tentang visi misi sekolah. Bagaimana upaya Anda untuk mewujudkannya? Oke, visi misi sekolah. Setiap sekolah pasti punya visi misi ya, Bapak Ibu ya. Dan untuk mewujudkan visi misi sekolah itu sendiri tentunya didukung namanya program-program sekolah unggulan. Mungkin teman-teman saya tadi sudah menyebutkan karena SMA-nya sama ya. Yang pertama ada namanya Si Jum Segar. Nah, Si Jum Segar itu adalah aksi Jumat Sehat Bugar. Nah, biasanya itu tentang senam pagi atau bisa juga kadang kita jalan sehat kalau hari-hari tertentu. Kemudian ada kebersihan juga. Jadi yang kebersihan itu bukan hanya peserta didik ya, biasanya kan peserta didik bersih-bersih di kelas ya, tapi Bapak Ibu gurunya juga ikut gitu. Kemudian yang kedua ada Bu Hartati. Nah, Bu Hartati di sini bukan nama orang ya, Bapak Ibu ya. Bu Hartati ini singkatan Budaya Hari-Hari Tanpa Plastik. Nah, ya kita mengurangi sampah karena kan visi misi dari SMA 8 Semarang ini kan sendiri ramah terhadap lingkungan. Nah, kemudian ada juga aksi membawa tumbler. Yang membawa tumbler ini bukannya peserta didik. Bapak Ibu gurunya juga ikut, staf karyawan juga ikut, jadi kompak Bapak Ibu. Kemudian ada juga Semandela Menyapa. Ini adalah program baru dari SMA Negeri 8 Semarang, di mana tentang ramah anak. Biasanya kalau pagi hari, saya juga kedapatan tuh pagi hari ya, berangkatnya jadi pagi sekali ya, biasanya 6:30 jadi jam 6:15 mungkin sudah sampai sekolah. Kemudian menyapa anak-anak yang datang. Tujuannya apa sih? Ya, tujuannya memberikan pelayanan yang prima terhadap peserta didik, masuk di dalam nilai etika ASN kita. Begitu ya. Misal ada anak tuh pasti moodnya kadang ada yang baik, ada yang buruk ke berangkat sekolah. Tapi gimana caranya kita memberikan keramahan terhadap anak sehingga anak itu berangkat sekolah semangat lagi. Kemudian menjadikan sekolah ini bukan tempat yang menyeramkan, tapi tempat yang menyenangkan bagi mereka. Ada Bapak Ibu guru yang baik, yang tidak galak ya, yang bisa berteman dengan mereka, kemudian bisa ketemu teman-temannya, belajar dengan nyaman gitu. Kemudian program-program tersebut untuk mewujudkan agar terjalin dengan baik, tentunya harus ada kolaborasi antar semua warga sekolah. Ini harus bersinergi jadi satu, berkolaborasi untuk mewujudkan program-program ini berjalan dengan baik. Ya, apalagi kita sebagai guru, kita harus mampu menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Sudah cukup? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan pemaparan yang sudah saya susun dan saya paparkan pada hari ini. Mungkin mohon maaf sebesar-besarnya jikalau dalam perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tadi sudah bagus ya. Nah, kemudian juga penguasaan materi sudah baik. Nah, cuma karena memang kita ini kemarin zamannya kurikulum merdeka, kurikulum baru itu ada istilah baru, ada penyempurnaan. Tetapi berarti yang kemarin kurikulum merdeka itu juga ada yang bagus, disiplin positif. Misalnya pembiasaan apa kalau di sekolah Bapak Ibu? 3S apa 5S atau 7S gitu ya. Ya, senyum, salam, sapa, sopan santun. Kalau 7S tambah apa lagi? Targetnya itu bisa tercapai. Saya kira itu banyak salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.